Timnas Indonesia U23 datang di pentas Piala Asia U23 ini sebagai salah satu tim underdog. Meski begitu, Garuda Muda justru tampil sensasional dan terbang tinggi berkat polesan tangan dingin sang nahkoda Shin Tae-yong. Di fase grup, mereka mampu finish sebagai runner-up di bawah tuan rumah Qatar. Di babak perempat final, Indonesia dipertemukan dengan macan Asia yakni Korea Selatan U23. Kendati demikian, Rizky Ridho dan kolega di luar dugaan menang 11-10 via drama adu penalti. Garuda Muda pun kini menatap semifinal pertama mereka di sepanjang sejarah dengan menghadapi tim kuat lain yakni Uzbekistan U23. Laga ini bakal berlangsung pada 29 April 2024 jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Kepastian ini didapat pasca Uzbekistan menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di babak perempat final. Dua gol Uzbekistan dicetak masing-masing oleh Kusayin Norkayev dan Umar Ali Rahmonaliyev. Lantas, bagaimana peluang Garuda Muda melaju ke partai puncak yang akan dihadang Uzbekistan U23 di semifinal? Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar yang berkapasitas 10.000 penonton nyatanya selalu memberikan keberuntungan bagi anak asuh Shin Tae-yong. Melawan Uzbekistan nanti, Timnas Indonesia U23 harus tampil all out dan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Mengingat di sepanjang gelaran Piala Asia U23 kali ini, tim berjuluk White Wolves itu juga tampil impresif dan belum terkalahkan, bahkan gawang mereka pun masih terawan. Dalam prosesnya, Timnas Uzbekistan tampil sempurna dengan menyapu bersih semua laga dengan menaklukkan lawan-lawannya. Mereka keluar sebagai jawara grup D dengan perolehan 9 poin dan mencetak 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Di mana tim tetangga Malaysia U23 jadi korban pertama mereka setelah ditekuk dengan skor 0-2. Lalu Timnas Kuwait jadi bulan-bulanan pasca dibombardir dengan gelontoran 5 gol tanpa ampun. Abosbak Faizulayev dan kolega menutup laga penyisihan grup dengan menghajar tim Asia Tenggara lain yakni Timnas Vietnam U23. Di babak perempat final secara meyakinkan, White Wolves menumbangkan juara Piala Asia U23 edisi 2022 Arab Saudi dengan skor 2-0. Sebagai catatan, tim besutan Timur Kapadze juga merupakan kampiun Piala Asia U23 tahun 2018 silam. Andaikan Indonesia mampu menaklukkan Uzbekistan, maka satu tiket Olimpiade Paris 2024 sudah dalam genggaman. Garuda Muda juga harus menunjukkan kekuatan sepak bola Asia Tenggara setelah dua negara tetangga yakni Malaysia dan Vietnam dihabisi Uzbekistan tanpa ampun. Pertemuan Timnas Indonesia kontra Uzbekistan sendiri di berbagai kelompok umur terbilang jarang. Ini juga tak lepas dari status negara Uzbekistan yang baru merdeka pada 31 Agustus 1991. Mengingat Uzbekistan merupakan bagian dari Uni Soviet. Meski negara ini masih berusia muda, namun prestasi mereka di cabang olahraga khususon sepak bola juga terbilang luar biasa. Di mana Uzbekistan pernah sekali meraih medali emas cabang sepak bola Asian Games tahun 1994. Bentrokan di level senior Timnas Indonesia dan Uzbekistan pernah terjadi pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 98 zona Asia. Namun sayangnya Indonesia dipermak Uzbekistan dengan skor 0-3. Kemudian skuad Garuda juga sempat bertemu Uzbekistan di turnamen PSSI Anniversary Cup 2018. Kala itu Timnas Indonesia yang masih ditangani Luis Mia bermain imbang tanpa gol. Lalu di level junior pada ajang Asian Games di Hangzhou, Cina tahun 2022 lalu, Indonesia bermain dengan skor kacamata kontra Uzbekistan di penyisihan grup. Saat itu Coach Shin telah menjabat sebagai pelatih kepala Indonesia. Pertarungan Garuda Muda dan Uzbekistan juga pernah terjadi pada Piala Asia U20 2023 Maret lalu, ketika mereka menjadi tuan rumah. Keduanya bergabung di grup A di babak penyisihan, di mana Ronaldo Kuateh dan kolega mampu menahan White Wolves tanpa gol waktu itu. Dan kini, Timnas Indonesia juga harus mewaspadai satu nama pemain Uzbekistan, yakni Abosbak Faizulayev. Di mana pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini bermain untuk raksasa Rusia, CSKA Moskow. Bahkan harga sang wonderkid masih lebih mahal ketimbang seluruh harga skuad Timnas Indonesia U23 saat ini.
Kendati demikian, Coach Shin telah menegaskan bahwa level sepak bola Indonesia saat ini sudah berbeda. STY bahkan yakin pasukannya tak gentar menghadapi negara manapun di babak berikutnya. Mengingat skuad Garuda Muda saat ini bermaterikan para pemain bermental petarung yang tak bisa dipandang sebelah mata. Komposisi timnas U23 Indonesia kini juga sebagian besar nama-nama yang berada di timnas senior. Saya pikir sepak bola Indonesia semakin membaik dan bisa bermain dengan tim manapun. Mantan pelatih opa-opa Korea ini mengakui bahwa performa timnya sedang melonjak selepas menghabisi negaranya, sehingga lolos ke babak semifinal untuk pertama kalinya. Meski sudah banyak hal positif yang didapatkan Garuda Muda, sang nahkoda masih belum puas dengan performa timnya. Dirinya yakin mereka bisa terus berkembang dan membawa hasil positif di ajang lain. Tetapi untuk saat ini semua pihak bisa melihat dan mengakui jika sepak bola Indonesia telah jauh lebih berkembang dari sebelumnya, kecuali satu orang. Terlepas dari semua itu, bila kita menilik lebih dalam dari penampilan timnas Indonesia U23 semenjak fase grup Piala Asia edisi kali ini, hingga sukses memulangkan macan Asia Korea Selatan. Bukan hal yang mustahil jika tim berjuluk White Wolves bisa menjadi mangsa Garuda Muda berikutnya, yang berujung pada dream come true, menjuarai Piala Asia untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah, serta melenggang ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.